hari ini? Pastinya baik ya. Nah anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di pembelajaran kedua, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau kalian sudah siap, disimak pembelajarannya dari awal hingga akhir. Siap ya? Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru akan tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, anak-anak, di situ ada embrio atau calon tumbuhan baru. Dan juga ada kotiledon yang merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, ya. Dan di bagian luar ada selimut biji yang gunanya untuk melindungi biji. Paham ya? Nah, di situ ada skema daur hidup tumbuhan. Tumbuhan apa itu? Tumbuhan semangka, benar. Nah, di situ ada daur hidup semangka. Nah, di bawah itu ada pertumbuhan semangka mulai dari biji hingga menghasilkan buah semangka. Nah, kalian urutkan mulai dari atas. Misalnya biji ada di huruf D, maka huruf D kita taruh di atas. Nah, kemudian kalian berjalan ke arah kanan seperti itu ya. Jadi urutan pertama itu biji D ya. Kemudian muncullah kecambah, yaitu huruf B dan seterusnya hingga tumbuh, kemudian berbunga, kemudian menghasilkan buah. Seperti itu. Paham ya? Sekarang tugasnya adalah tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri, mulai dari biji hingga menghasilkan buah semangka menggunakan bahasa kalian sendiri. Bu Eka akan memberikan contoh tahapan daur hidup tanaman semangka mulai dari biji hingga berbuah. Kembali ya. Nomor 1. Daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang. Nomor 2. Setelah ditanam dalam tanah, biji semangka akan tumbuh berkecambah. Nomor 3, selanjutnya tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjajar. Nomor 4, tanaman semangka akan menghasilkan bunga saat tanaman tersebut telah dewasa. Jadi setelah tumbuh mereka akan berbunga. Nomor 5, setelah terjadi penyerbukan pada bunga, terbentuklah buah semangka. Buah semangka yang pada mulanya kecil akan semakin membesar. Buah semangka menghasilkan banyak sekali biji yang akan dapat ditanam kembali. Begitulah daur hidup semangka. Paham sampai di sini anak-anak? Jika kalian sudah paham, sekarang kalian tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Ada juga bambu, ya.
Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ada cocor bebek, ada pisang, dan juga ada bambu. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan juga pohon pisang. Nah, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satu manfaatnya dapat digunakan untuk bermain. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, ini adalah permainan dengan memanfaatkan pohon bambu ya, yaitu permainan lompat bambu. Bagaimana cara memainkannya? Yaitu kalian membuat kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas untuk melompat, sedangkan 4 pemain lainnya akan bertugas untuk memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu secara bersamaan, ya. Kemudian gerakkan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Nah, jangan sampai kejepit bambu. Kemudian lakukan secara bergantian bersama teman-teman kalian. Paham ya? Nah, anak-anak, bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Nah, selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Paham ya?